Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Raflesia, dalam channel YouTube saya, Bunga Raflesia Sipil. Kali ini saya ingin share perhitungan banjir rancangan menggunakan metode HSS Nakayasu. Dalam video kali ini, saya ingin membahas poin-poin penting. Yang pertama, definisi banjir rancangan itu seperti apa? Yang kedua, data input apa saja yang digunakan dalam merencanakan banjir rancangan menggunakan metode HSS Nakayasu. Yang ketiga, parameter apa saja yang digunakan dalam menggunakan metode ini. Yang keempat, persamaan parameter dan persamaan menggunakan metode HSS Nakayasu dan contoh soal dan penyelesaiannya. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe. Selamat menonton. Terima kasih. Definisi banjir rancangan itu seperti apa? Banjir rancangan adalah besaran debit yang secara statistik akan disamai atau dilampaui sekali dalam kala ulang tertentu. Sedangkan kala ulang adalah waktu di mana hujan atau debit dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui sekali dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, banjir rancangan Q100 sama dengan debit yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Dengan peluang kejadian tiap tahun adalah 1/100. Poin kedua, data input apa saja yang kita pakai dalam merencanakan metode ini. Data yang kita pakai adalah data hujan rancangan dan data hujan jam-jaman. Tiga, parameter apa saja yang diperlukan dalam merencanakan metode HSS Nakayasu ini. Ada 6 parameter yang digunakan. Yang pertama, tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak hidrograf, TP, dengan satuan jam. Kedua, tenggang waktu dari titik berat hujan hingga titik berat hidrograf, satuan jam. Ketiga, tenggang waktu hidrograf atau PB. Keempat, luas daerah pengaliran A. Yang kelima, panjang alur sungai utama terpanjang L. Yang keenam, koefisien pengaliran atau C. Poin keempat, persamaan parameter dalam merencanakan metode HSS Nakayasu. Persamaan rumus HSS Nakayasu dan contoh soal dan penyelesaiannya. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama, persamaan parameter. Persamaan parameter bisa dilihat pada persamaan 1 sampai 4. Persamaan 1 untuk menghitung nilai TP. Persamaan 2 untuk menghitung nilai T0,3. Persamaan 3 dan 4 untuk menghitung nilai TG. Dengan keterangan TR adalah koefisien waktu hujan 1 jam. Batasan 0,5 kali TG
sampai 1 kali TG. T0,3 merupakan waktu yang diperlukan oleh penurunan debit dari debit puncak sampai menjadi 30% dari debit puncak. Satuannya jam. Alfa merupakan parameter hidrograf dengan klasifikasi sebagai berikut. Alfa sama dengan 2 untuk daerah pengaliran biasa. Alfa sama dengan 1,5 untuk bagian naik hidrograf yang cepat dan bagian menurun yang lambat. Alfa sama dengan 3 untuk bagian naik hidrograf yang cepat dan bagian menurun yang lambat. Kedua, persamaan HSS Nakayasu. Persamaan ini ada 2. Yang pertama, kita harus menghitung debit puncak banjir. Yang kedua, kita harus menghitung persamaan hidrograf satuan. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, debit puncak banjir. Persamaan ini bisa dilihat pada persamaan 5 dengan keterangan sebagai berikut. Q-P adalah Q maksimum, yaitu debit puncak banjir, satuannya meter kubik per detik. C merupakan koefisien aliran, nilainya 1. A merupakan luas daerah aliran sungai sampai ke outlet. Satuannya kilometer persegi. RO adalah hujan satuan. Satuannya milimeter. TP merupakan tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak banjir. Satuannya jam. T0,3 merupakan waktu yang diperlukan oleh penurunan debit dari debit puncak sampai menjadi 30% dari debit puncak. Satuannya jam. Yang kedua, persamaan hidrograf. Ada 4 persamaan hidrograf satuan. Yang pertama, pada kurva naik. Kurva naik merupakan waktu dari 0 sampai TP. Bisa dilihat dari persamaan 6 ini. Dan gambar lengkung naik pada kurva di samping. Ini adalah lengkung naiknya. Rumus kurva naik bisa dilihat pada persamaan 7. Kedua, kurva turun 1. Kurva turun 1 merupakan waktu dari TP sampai TP ditambah T0,3. Bisa dilihat pada persamaan 8 dan gambar lengkung turun 1 pada kurva di samping. Ini adalah lengkung turun 1. Rumus kurva lengkung turun 1 bisa dilihat dari persamaan 9. Rumus turun 1-nya bisa dilihat di sini. Yang ketiga, pada kurva turun 2. Kurva turun 2 merupakan waktu dari TP ditambah T0,3 sampai TP ditambah T0,3 ditambah 1,5 dikali T0,3. Bisa dilihat dari persamaan 10 dan gambar lengkung turun 2 pada kurva di samping.
Ini adalah gambar lengkung turun 2. Rumus kurva turun 2 bisa dilihat pada persamaan 11. Ini rumus kurva turun 2. Yang keempat, pada kurva turun 3. Kurva 4 pada kurva turun 3. Kurva turun 3 merupakan tenggang waktu lebih besar dari TP ditambah T0,3 ditambah 1,5 dikali T0,3. Bisa dilihat pada persamaan 12 dan gambar lengkung kurung 3 pada kurva di samping. Ini adalah lengkung kurung turun 3. Rumus kurva turun 3 bisa dilihat pada persamaan 13. Rumus kurva turun 3 bisa dilihat di sini. Teman-teman, setelah kita mengetahui rumus parameternya, rumus HSS Nakayasunya, selanjutnya kita lanjut bahas soal dan penyelesaiannya. Soalnya seperti ini. Luas daerah pengaliran suatu sungai sampai ke outletnya adalah 2.400 km persegi. Panjang sungai L sama dengan 75 km. Hujan efektif dalam daerah pengaliran tersebut adalah sebagai berikut. Saat waktu jam pertama, hujannya 20 mm per jam. Untuk waktu jam kedua, hujannya 40 mm per jam. Untuk waktu hujan ketiga, hujannya 10 mm per jam. Tentukan ordinat hidrograf banjir menggunakan metode HSS Nakayasu. Langkah selanjutnya adalah kita mencoba menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama, menghitung parameter yang diperlukan. Panjang sungai L sama dengan 75 km. Dari soal ini berarti panjang sungainya ini lebih besar dari 15 km. Sehingga rumus tangannya kita gunakan persamaan 3. Ketemu hasil 4,75. Selanjutnya, nilai TR sama dengan 0,75 TG. Nilai TR tersebut dikasih batasan 0,5 kali TG sampai 1 kali TG. Nilai TR ketemu hasil 3,5625 jam. Selanjutnya, saya hitung nilai TP pada persamaan 1. Ketemu hasil 7,6 jam. Selanjutnya, kita hitung nilai T0,3. Persamaan 2. Ketemu hasil 9,5 jam. Saya gunakan alfa sama dengan 2 untuk daerah pengaliran biasa. Yang kedua, menghitung debit puncak banjir. Dari soal yang ada, C sama dengan 1, RO sama dengan 1, A sama dengan 2.400 km persegi. Selanjutnya, kita masukkan persamaan ke-5 dan ketemu hasil Q P sama dengan 56
0,5931 meter kubik per detik. 3. Menghitung koordinat kurva naik dan kurva turun. Pertama, menghitung kurva naik. Saya masukkan persamaan 7 dan diperoleh hasil T sama dengan 56,5931 kali T bagi 76 pangkat 2,4. Saya namakan ini persamaan soal 1. 2. Menghitung kurva turun 1. Saya masukkan persamaan 9 dan diperoleh hasil T sama dengan 59,59309564 kali 0,3 pangkat T kurang 7,6 bagi 9,5. Saya namakan ini persamaan soal 2. 3. Menghitung kurva turun 2. Saya masukkan persamaan 11 dan diperoleh hasil T sama dengan 56,59309564 kali 0,3 pangkat T tambah minus 2,85 dibagi 14,25. Saya namakan ini persamaan soal 3. 4. Menghitung kurva turun 3. Saya masukkan persamaan 13 dan diperoleh hasil T sama dengan 56,59309564 kali 0,3 pangkat T tambah 6,65 bagi 19. Saya namakan ini persamaan soal 4. Selanjutnya, kita membuat tabel ordinat hidrograf Nakayasu kurva naik, kurva turun 1, kurva turun 2, kurva turun 3 berdasarkan hasil hitungan yang sudah kita dapat dari perhitungan 1, 2, dan 3. Ini adalah tabel ordinat hidrograf Nakayasu kurva naik. Pada kurva naik yang saya jelaskan sebelumnya merupakan waktu dari 0 sampai nilai TP. Dari perhitungan yang sudah kita peroleh, TP-nya ini sama dengan 7,6. Sehingga waktunya kita tulis 0 sampai 7. Pada kolom 4, nilai 0,4353 didapat dari persamaan soal 1 pada kolom 3. Di mana persamaannya 56,5931 kali T dibagi 76 pangkat 2,4. T-nya ini kita ganti dengan 1. Sehingga didapat hasil 0,4353. Pada kolom yang kelima, nilai 8,71 diperoleh dari hasil 0,4353 dikali 20. Begitupun seterusnya untuk menghitung kolom 6 dan kolom 7. Dan untuk total debit pada kolom 8 didapat 8,71 dari
penjumlahan kolom 5 tambah kolom 6. Kolom 8 total debit 8,71 diperoleh dari penjumlahan kolom 5 tambah kolom 6 tambah kolom 7. Di sini 8,71 ditambah 0 ditambah 0 hingga didapat 8,71. Begitupun seterusnya. Kita menghitung kolom 4, 5, 6, 7, 8 berdasarkan waktu 2 sampai waktu 7 sesuai dengan waktu yang sudah saya jelaskan pada perhitungan waktu 1. Ini adalah tabel ordinat hidrograf Nakayasu kurva turun 1. Kurva turun 1 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu waktunya dari TP sampai TP ditambah T0,3. Nilai TP-nya itu kita sudah dapat 7,6 dan nilai TP ditambah T0,3 didapat 17,1. Jadi, pada tabel 2, kita tulis 8 sampai 17. Untuk kolom keempat, nilai 53,7957 diperoleh dari persamaan soal kedua, yaitu persamaannya 56,5930964 kali 0,3 pangkat T kurang 7,6 dibagi 9,5. Nilai T ini diganti dengan 8, sehingga didapat hasil 53,7957. Selanjutnya, nilai 1075 didapat dari 53,7957 dikali 20. Begitupun seterusnya untuk menghitung kolom 6 dan kolom 7. Untuk menghitung kolom 8 diperoleh dengan menjumlahkan kolom 5, 6, dan 7. Begitupun seterusnya. Kita menghitung kolom 4, 5, 6, 7, 8 sesuai dengan waktu yang sudah saya jelaskan pada perhitungan waktu ke-8. Ini adalah tabel ordinat hidrograf Nakayasu kurva turun 2, di mana kurva turun 2 merupakan waktu dari TP ditambah T0,3 sampai TP ditambah T0,3 ditambah 1,5 dikali T0,3. Hasil TP ditambah T0,3 kita sudah dapat hasil 17,1. Sedangkan TP tambah T0,3 ditambah 1,5 T0,3 didapat hasil 31,35. Jadi, pada kolom kedua kita isi 18 sampai 31. Pada kolom keempat, 15,7348
diperoleh dari hasil persamaan soal 3. Persamaannya 56,59309,564 kali 0,3 pangkat T ditambah minus 2,85 dibagi 14,25. Nilai T ini diganti dengan 18, sehingga didapat hasil 15,7348. Sedangkan hasil 314 diperoleh dari 15,7 dikali 20. Begitupun seterusnya untuk nilai kolom 6 dan kolom 7. Kolom 8, total debit, didapat hasil dari penjumlahan kolom 5 ditambah kolom 6 ditambah kolom 7, sehingga diperoleh 1197. Selanjutnya, kita menghitung kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7. Kolom 8 sesuai dengan waktu yang sudah saya jelaskan pada perhitungan waktu 18. Ini adalah tabel ordinat hidrograf Nakayasu kurva turun 3. Pada kurva turun 3, tenggang waktu lebih besar dari TP ditambah T0,3 ditambah 1,5 dikali T0,3. Atau bisa dibilang T-nya itu harus lebih besar dari 31,35. Sehingga ditulis di sini 32. Pada kolom 4, nilai 4,8879 diperoleh dari persamaan soal 4, yaitu 56,5 dikali 0,3 pangkat T ditambah 6,65 dibagi 19. Nilai T ini diganti dengan 32 sehingga didapat hasil 4,8879. 97,76 didapat dari nilai 4,8 dikali 20. Begitupun seterusnya untuk menghitung nilai kolom 6 dan kolom 7. Total nilai untuk kolom 8 diperoleh dengan menjumlahkan kolom 5 ditambah kolom 6 ditambah kolom 7. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.